kita masuk ke surat nih Bang. Sekarang ini mulai beredar nih, bukan beredar, mulai banyak laporan dari PP yang itu kan pertama kalau nggak salah. Kan wajar, hukum itu saling melaporkan boleh-boleh saja. Itu lebih baik daripada fitnah memfitnah di medsos. Kalau saling melaporkan kan nanti kan terbukti apa enggaknya kan hakim. Ya. Wajar aja. Tapi kan itu lebih, bukan kalau ke Bang Kanguro kan ke administratifnya, lebih ke tunnya. Yo belum tentu, karena ini baru awal. Iya kan baru awal. Kalau ini kan udah langsung ke pidana nih. Boleh-boleh aja kan hak mereka. Sekarang salahnya apa orang melaporkan pidana? Enggak salah. Satu Soal sisi undang-undang melarang. ya sih. Nah kalau orang mencemooh orang yang melanggar undang-undang itu malah bener nggak apa-apa. Itu pun juga ya caranya ya bukan cara menjustifikasi. Iya, maksud saya gini. Pihak A lapor pihak B dan runtun dengan ya yang terkait lah. Yang ikut serta A B C D semua dapat surat. 266 itu menyuruh bisa dilapori. Betul. 55 ayat 1 turut serta bisa. Sekarang pihak B melaporkan pihak A. Ini kan saling melapor. Kan jadi dilarang. Iya, maksud saya, pertanyaan saya. Bahkan kan kalau misalnya jabatan notaris dilaporkan, kamu bisa melaporkan kembali pakai 220, 221. Tapi itu tidak. Boleh. Makanya kalau orang mau melaporkan itu harus betul-betul protektif. Gini loh, tak kasih contoh ya. Contoh aku bagus ya. Romawi itu berani kendel, berani melawan arus, karena dia protektif sudah bersih. Kalau orang kotor nggak berani, gimana mungkin berani melawan arus seperti itu kalau dia punya cacat? Ya pasti akan kena. Gampangnya ini, kamu kita bilangin orang lain budak, namun kamu itu Iya. Orang buta kan. Kamu budak bilangin orang lain bisu, kamu ekonomi, kamu juga buta kamu bilangin orang lain bisu kan gitu. Iya, sendirinya budak loh, ngatain orang budak. Iya benar. Nah, apakah dengan begini akan dapat menyelesaikan permasalahan di tubuh organisasi? Sepanjang semuanya bisa membuktikan, masing-masing bisa membuktikan ini ya nanti akan penyelesaian secara hukum itu sebenarnya kan lebih baik. Cuma kan orang kita itu kan dianggap kayak hukum itu tabu, malah dia menyelesaikan dengan cara-cara yang barbar, itu malah nggak baik. Oke. Kalau penyelesaian hukum itu lebih baik karena negara hukum, panglimanya kalau ada masalah kamu jangan menghakimi sendiri, kan gitu kan? Saya tanya. Kalau ada masalah, jalanan, senggolan motor, jebret. Yang ngobrol. Misalnya kamu. Terus kamu kelahi. Satunya bakar motornya, satunya ini. Bakar motor lagi. Pulang jalan kaki jadinya. Ya nggak benar, pulang jalan kaki jadinya. Yang benar kalau seperti itu, ya udah kita selesaikan di kantor polisi. Karena memang ada penegak hukum. Namanya juga penegak hukum. Ada penengahnya. Kalau nggak cukup di situ, sampai ke hakim. Pada pengadilan. Penegak hukum, tapi juga penegak keadilan. Kalau polisi belum bisa dikatakan penegak keadilan, pelindung dan penegak hukum. Pelindung dan penegak hukum. Ya, karena nanti yang akan menegakkan keadilan itu hakim. Makanya kalau orang menuntut polisi ini yang adil ini, ya adil ya. Hanya melindungi dan menegakkan hukum. Polisi yang adil seperti apa, Bang? Ya polisi yang gini, yang bisa mengatakan adil dan tidak itu kan di hakim di pengadilan. Bukan di ranah polisi. Polisi kan masih pra. Iya, berdasarkan undang-undang lalu lintas. Iya. Naik ke penyidikan aja belum tentu itu terpenuhi P21. Iya, kan benar. hanya 2 alat bukti belum tentu kuat juga. Pengalaman, Bang. Kalau berdasarkan contoh Abang waktu di Jateng, bolehlah sedikit ulas. Aku belum sampai naik ke penyidikan. Oh, masih ditahan. Kalau masih ditahan ya nggak tahu. Itu kan nggak boleh dibocorin yang itu mah. Oke, kita lanjut. Nah, saya balik. Nah, oke. Bang, ini kan TUN sudah mulai berjalan. Dan itu tadi kan sempat disinggung juga, dampaknya itu kan ada 3. Dari administrasi, pencabutan itu, kemudian bisa lari ke perdata, lari ke pidana. Gambarannya seperti apa nih TUN ke depannya? TUN ke depannya. Setelah ada keputusan baik dimenangkan atau tidak.
Kan itu kan kalau dimenangkan atau tidak dimenangkan kan tetap yang namanya hukum itu kan ada upaya. Oke. Ya. Kalau misalnya menang saya, dia boleh banding. Wah, ya. Kalau menang dia, saya juga boleh banding. Oke. Karena upaya hukum itu kan tidak hanya di level pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. level. Ada PN, PT, Ya. kasasi ya, kasasi MA ya. Ya, itu kan langsung nanti. KMA, oke. Kalau sudah ingkrah, langkah selanjutnya apa? Ya kalau udah ingkrah ya tinggal bentuknya, putusannya seperti apa, diterima seluruhnya atau sebagian atau. Dan tadi sangkut paut dengan perdata dan pidananya di mana tuh? Kerugian itu perdata apa? Oke. Kalau misalnya ada kerugian, saya bisa membuktikan kerugiannya. Itu masuk ke TUN atau langsung ke PN? Ya di TUN itu boleh, potensi kerugian aja boleh ya. Oh, oke. Tapi kan hanya maksimal 5 juta. Sayang ya. Kalau di perdata kan bisa melawan hukumnya. Bisa Karena di perdata itu dikenal kerugian material dan imaterial. Oh, imaterial. Itu kan tidak ada kerugian imaterial. Yang material toh ya. Itu pun material aja dibatasi. Nggak boleh gede-gede. Nggak boleh gede-gede. 5 juta. Iya. Keren, keren. Nah, kalau pidana kan jelas. Misalnya kamu bohong, secara perdata disebut bedrock, penipuan. Pidananya apa? Penipuan. 5 tahun ya? Benar. Ya kan? 5 tahun berapa? 37 ini penipuan, penggelapan. 5 tahun apa berapa ya? Ancaman hukumannya? Bisa lebih. 7 atau 5 gitu loh. Dan 6 itu malah 5 tahun lebih. Wow. Balik lagi. Tadi kan ternyata kalau memang nanti ini terbukti itu tidak ada mandat dan mengatasnamakan, berarti kan terjadi 263 ya pemalsuan ya Bang ya? Iya kan, mau pemalsuan keterangan bisa. Ya karena kan tidak tadi kan Dirjen tidak dapat mandat tidak delegasi dari menteri, dia hanya mengatasnamakan sekarang menteri. Kan pertanyaan saya gampang. Misalkan ternyata Dirjen nggak punya mandat, terus baru dibuat sekarang. Berarti kan surat-surat kementerian itu kan bisa dicek juga administratif. Kapan membuatnya, kapan ini ada tidaknya. Suratnya kenapa pada saat buat surat keputusan itu tidak didasarkan pada, kan nanti kan bisa tanyakan lagi. Terbukti pemalsuan. Misalnya kamu hakimnya tak tanya, kemudian dasar surat ini itu apa? Ini kan pasal sekian, nggak usah kamu pasalnya. Pasal sekian ini kan kewenangannya jadi menteri. Dasar dia apa? Kamu paham nggak? Nangkap nggak? Paham. Kenapa surat itu tidak ada bunyi dari mandatnya? Tidak bunyi dari kemarin. Harusnya kan dituangkan di surat itu, berdasarkan. Itu punya hak untuk melakukan audit administratif. Audit administratif tadi. Bisa. Minta yang di hakim ada audit administratif yang independen, pengecekan. Saya juga minta sita nomor ininya. Akan dilacak ke belakang. Nomorannya ini boleh kayak reportorium, bisa nggak? Kamu nyusulin nomor reportorium yang sudah dimuat di dalam nomor akta itu yang dimuat di reportorium. Nah, terakhir ada menarik. Isu beredar, bukan isu sih, suratnya sudah beredar kemana-mana. Kalau tidak salah, selesai P24 ya, menghadap Komisi 3 kan, seminggu kemudian direncanakan Pak Dirjen dipanggil. Diundang lah, bukan dipanggil. Diundang Komisi 3. Ternyata tidak hadir. Tidak hadir karena ada acara kementerian di Bali. Nah, muncul lagi surat di belakangan ini, kok bukan Dirjen yang dipanggil untuk mengklarifikasi surat AHU.01.01/147 yang ditandatangani oleh Dirjen, tetapi kenapa Komisi 3 kok malah mengundang?